Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa anak-anakku semua tetap patuhi protokol kesehatan ya. Jadi kita dalam masa pandemi corona ini kita harus bisa jaga diri kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang lalai karena tidak menjaga protokol kesehatan sesuai dengan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Baik anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran bahasa daerah Lampung. Nah, kepada anak-anakku semua, sebelum kita mulai dalam proses pembelajaran, mari kita sama-sama tundukkan kepala sejenak untuk kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak semua. Nah, pada pagi hari ini menjelang siang kita akan belajar tentang pendidikan bahasa Lampung. Nah, kita akan lihat. Nah, namun itu, tapi sebelum kita mulai, maka Bapak akan mengingatkan untuk anak-anak semua selalu dalam rajin mencuci tangan, memakai masker, ya, selalu pakai masker, dan social distancing atau physical distancing. Oke, karena ketiga tersebut adalah termasuk dalam salah satu upaya kita adalah mencegah virus COVID-19 atau coronavirus. Nah, jadi anak-anak semua tetap senantiasa 3M diutamakan. Oke, baik anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tentang bebalahan. Ya, dalam bahasa Lampung itu bebalahan memiliki arti percakapan ataupun perbincangan. Nah, di sini ya anak-anak semua, bebalahan itu di dalam dialek O. Nah, kalau di dalam dialek E atau dialek A, ya mohon maaf, di dalam dialek A, bebalahan itu disebut dengan bukici, ya, yang maknanya sama, yaitu percakapan ataupun perbincangan. Next, kita akan lihat dalam bahasa Lampung, anak-anakku semua, kita harus memahami dan kita harus menggali apa sih bahasa Lampung itu? Apakah ada macam-macamnya sih di dalam bahasa Lampung itu? Nah, bisa dilihat bahwa anak-anak semua dalam bahasa Lampung itu memakai dua dialek, ya. Nah, dua dialek ini lebih identik adalah pada saat pengucapan bahasanya itu berbeda. Dialek yang pertama itu adalah dialek A, di mana dialek A biasanya anak-anakku semua di Provinsi Lampung atau di daerah Lampung itu dipakai oleh adat Saibatin atau pesisir yang mayoritas biasanya hidup di pesisir pantai. Nah, itu adalah dialek yang pertama. Dialek yang kedua, anak-anakku semua, adalah dialek O yang biasanya itu dipakai oleh adat pepadun atau yang di daerah perkotaan, ya, atau lebih kepada daerah-daerah yang di tengah kota. Oke, dua dialek itu anak-anak semua, ini nanti dalam pengucapan itu akan berbeda-beda. Namun anak-anak semua Bapak harap selalu fokus, tetap terus semangat. Oke, next kita akan lanjutkan. Setelah kita tahu dalam dialek di bahasa Lampung atau bahasa Lampung itu memiliki dua dialek, kita juga harus tahu apa sih kegunaan dari bebalahan tadi. Ya, kalau kita berbicara tentang bebalahan atau bebalahan itu adalah dalam bahasa dialek O, ya, maka kita akan menggunakan dialek O dalam pengucapan nantinya. Kegunaan dari bebalahan ataupun bukici dalam dialek A adalah mengingat
kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri membutuhkan namanya komunikasi anak-anak semua. Nah, artinya anak-anak semua, dalam bubalahan ini atau percakapan ini, kita juga harus sadar bahwa kita itu hidup nggak sendiri. Maka perlu sangat berguna sekali di dalam kehidupan kita sehari-hari yang disebut dengan bubalahan atau bukicik. Nah, anak-anak semua, selain kita mengetahui kegunaan dari bebalahan ataupun bukicik, ini ada 4 hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan ketika kita bubalahan ataupun bukicik. Ya. Di dalam kita mengucap ataupun bercakap-cakap itu ada 4 hal yang perlu kita ketahui bahwa itu adalah ciri khas kita berbubalahan. Nah, next. Yang pertama, anak-anak semua, adalah kata ganti. Ini pun di dalam bahasa Indonesia juga dijelaskan ya anak-anak semua. Nah, di dalam bubalahan ataupun bukicik atau juga diartikan sebagai percakapan, itu kita harus melihat kata gantinya. Ya. Terus yang kedua ada tando baco. Ya. Tanda baca. Karena kita menggunakan dialekto, maka cara pembacanya adalah tando baco. Kata ganti jadi kata gantei. Terus 3, cara pengucapan. Yang keempat ada gerakan badan. Nah, jadi anak-anak semua, kata ganti, tanda baca, cara pengucapan, gerakan badan itu sangat penting dalam kita bubalahan ataupun bukicik. Ya. Nah, dari pertama hingga sampai dengan saat ini, anak-anak juga sudah bisa mengamati bahwa ketika Bapak tampilkan bubalahan, itu sudah tercermin ciri khas dari dialeknya. Ya, kita tadi sudah berbicara tentang bubalahan dan di situ yang dipakai adalah dialek kata gantei, tanda baco, cara pengucapan, gerakan badan. Next, selanjutnya contoh-contoh dari bubalahan atau bukicik. Nah, di dalam contoh ini anak-anak semua itu nanti akan sama dengan yang ada di dialek A ya, anak-anak semua. Di dalam bubalahan atau bukicik itu nanti akan sama maknanya. Hanya dalam pengucapannya itu berbeda. Nah, contoh-contoh ini anak-anak semua yang perlu kalian perhatikan dengan mengingat 4 hal tadi yang sangat penting, ya. Kita bisa melihat bahwa yang pertama, contoh teks bebalahan sana, ya. Contoh teks percakapan antara anak, jamu saya lebih tua, jamu saya lebih muda terhadap ulun tua. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa percakapan yang sifatnya antara anak dengan orang yang sudah lebih dewasa atau yang lebih tua. Next, yang kedua adalah cutu teks bebalahan sanak jamu sana. Nah, artinya anak-anak semua ini adalah sebuah percakapan yang dimana percakapan itu antara seorang anak dengan anak atau sepantaran, ya sebaya. Next, yang ketiga itu adalah cutu teks bebalahan perkenalan di depan kelas atau perkenalan di dalam kelas. Nah, di dalam kelas bisa dengan guru, bisa dengan siswa yang lain dan lain sebagainya. Nah, dari ketiga contoh nanti ini akan Bapak tampilkan satu persatu dan kepada anak-anak semua agar dapat memperhatikan terkait dengan contohnya. Nah, ini adalah salah satu contoh antara atau percakapan antara anak dengan anak ataupun sanak dengan sanak yang lebih tua ya, yang lebih tua. Normal dengan kakaknya.
Yunda, 3 kapan ikam pray sekolah hijau? Yunda, sampai kapan kita ini akan pray sekolah atau pray atau libur sekolah? Niko anyen pray mal. Kamu tidak pray nak. Niko ain pray nak mal. Itu tidak. Nah, kamu tidak pray mal. Kamu tidak libur mal. Jadi onyin ham sanak sekolah dikusung pemerintah belajar anjak no 3 hotel saya mak dapat ditentukan. Jadi semuanya kita anak sekolah disuruh untuk belajar di rumah oleh pemerintah di rumah oleh pemerintah sampai dengan waktu yang belum bisa ditentukan. Anjing ikam kak nyelek di nuwo juga. Sabar ya dek. Anjing ikam nak nyelek di nuwo juga. Sabar ya dek. Ijo demi kewawayanmu, ini demi kebaikanmu. Ham berdoa jajamo, memoga virus corona dapat tersisih anja Indonesia jamutian saya kena aban, ini dapat beluk wahas. Pah, nyak nolong niko mengerjakan tugasmu. Cukup ijo. Bu gurumu kak ngirimkan tugas dalam grup WhatsApp dalam HP-ku. Jamal, amin. Ya Yunda, terima kasih. Sekam ago nolong ikan. Nah, di sini adalah bentuk percakapan yang dilontarkan oleh Jamal terhadap kakaknya sehingga kakaknya ini memberikan perasaan yang menenangkan seperti itu ya. Next, betawai nangoy. Nah, di sana anak semua nanti praktekkan di rumah masing-masing ya. Dari contoh-contoh yang ada, tugasnya nanti untuk anak-anak semua silahkan anak-anak pilih salah satu contoh bubalahan. Ya, contoh bubalahan baik sana jamu sana, baik sana jamu luntuha, baik sana di dalam kelas ya. Boleh ketiga-tiganya. Nah, dapat ketelu-telu ini sana-sana atau anak-anak mengambil salah satu dari contoh ketiga. Oke, baik anak-anak semua. Mungkin pertemuan kita pada hari ini cukup sekian dan terima kasih pada anak-anak semua. Mudah-mudahan anak-anak semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Namun di akhir Bapak juga selalu mengingatkan untuk senantiasa anak-anak tetap menjaga protokol kesehatan dengan mencuci tangan, ya, memakai masker dan physical distancing. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.